Ya, pertama-tama kan kita kan bukan hanya lihat laporan keuangan, ya kan kita tadi nomor satu kan siapa pengendalinya, siapa direksi dan manajemennya, apakah mereka orang berintegritas tidak. Kalau mereka orang berintegritas, laporan keuangannya juga benar ya. Kalau mereka orang tidak berintegritas, tentu kita juga ragu dengan laporan keuangannya. Kedua, sebagai filter juga ada siapa yang mengaudit laporan keuangan itu. Apakah mereka big four accountant, lebih akuntan publik 4 besar dunia, itu lebih bisa kita lebih mempercayai ya. Jadi bukan hanya laporan keuangannya kita lihat siapa yang audit, kemudian si pengendali perusahaan, manajemen dan direksi komisarisnya kita juga bisa lihat siapa mereka sebenarnya. Kira-kira begitu pertanyaan jawaban dari saya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola emosi karena bursa saham yang naik turun ya. Kalau kita tidak mengelola emosi, bisa mengelola emosi, begitu saham naik kita happy, begitu saham turun kita sedih ya kan, terus tiap hari emosinya berubah-berubah terus ya. Bagaimana kita mengelolanya supaya kita tidak jadi orang yang emosional? Adalah kita harus tahu apa yang kita beli ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, tentu emosi kita jadi berfluktuasi, jadi terus terombang-ambing ya. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli, jadi tidak emosi karena kita tahu apa yang kita beli ya. Kalau kita beli Mercy seharga bajai ya, saya selalu begitu, beli Mercy seharga bajai baru saya beli ya. Saya nggak mau beli yang bajai harga Mercy, orang ngomong apapun saya nggak mau dengar, itu buat kamu saja ya. Biar oh ini saham nanti minggu depan mau naik, buat kamu saja. Kalau saya lihat itu bajai harga Mercy, saya nggak mau sentuh. Jadi karena saya beli Mercy harga bajai, jadi saya tenang aja, saham turun tenang, kan saya tahu saya punya ini Mercy, harganya bajai, harganya turun juga tidak apa-apa. Saya bisa mengelola emosi saya ya dengan sangat baik. Jadi saya tidak, kalau saham turun hatinya sedih, stres gitu, enggak. Saya bisa mengelola emosi saya, punya mindset yang baik. Contohnya gini, kalau saham turun, saya selalu berpendapat ini peluang emas loh. Ketika harga saham turun, ini peluang emas loh. Kapan saatnya saya bisa, misalnya COVID datang ya saham turun, orang lain stres, saya enggak. Saya berpikir punya mindset yang positif. Ini peluang emas loh, ini sedang hujan emas di bursa. Kapan lagi saya bisa beli Mercy seharga bajai? Ya saat ini loh. Happy saya beli saham, borong saham. Ketika saham turun, emosi saya tetap happy. Kalau saham naik gimana? Ya tetap happy juga. Wah saham-saham naik ya saya tambah kaya loh. Jadi saham turun happy, saham turun saya happy, saham naik saya juga happy. Saham turun, ini peluang emas loh. Saya bisa membeli perusahaan bagus harga murah. Ketika saham naik, saya juga happy, saya tambah kaya. Ya. Ketika kemarin saya lihat saham-saham pada naik semua, tambah kaya. Gitu ya.